Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat merasakan nikmat Tuhan, berkat Tuhan pada hari ini 10 Februari tahun 2024. Di tahun ini kita sudah bisa melalui satu bulan, di bulan Januari yang lalu, dan sekarang kita memulai di bulan Februari ini. Kita berharap dan kita meyakini Tuhan akan memberkati apa yang menjadi tugas dan pekerjaan kita, apa yang menjadi program rencana kita ke depan. Mari kita selalu dasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Seperti juga hari ini, kami dari Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galeneang dan Basi, menyambut Bapak Ibu dengan sukacita, dengan sarapan rohani pagi, dan kita mendasari hari ini dengan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk hari yang baik buat kami hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami kembali untuk menyambut hari yang baru. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendasari akan hari ini dengan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang bersabda buat kami, berikan kami hati, telinga, pemikiran yang baik, agar kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan akan kita baca dalam dua perikop. Yang pertama dari Mazmur, kemudian dari Lukas. Saya akan baca dari Mazmur 71 ayat 15. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Kemudian dari Lukas 1 ayat 49, Maria berkata, Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan menyebarkan firman Tuhan, sehingga lebih banyak orang yang mengerti dan mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Firman Tuhan pada pagi ini diberi tema menceritakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, kita sangat senang sekali menceritakan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu hal misalnya, ketika kita diberikan kredit yang murah, ketika kita mau membeli motor, membeli rumah, membeli mobil misalnya. Saya dapatkan kredit yang murah di bank ini. Saya dapatkan kredit tanpa anggunan di bank ini. Saya dapatkan pinjaman uang yang banyak dari saudara kita yang ini. Itu hal yang baik, yang senang sekali kita menceritakan. Karena apa? Kita mendapatkan manfaatnya langsung dalam kehidupan kita. Ketika kita mau membeli motor, kita dapatkan kredit tanpa anggunan. Pasti kita akan cerita, putu, nyoman, ketut, saya dapatkan anggunan dari bank ini. Besok kalau mau beli motor, membeli rumah, membeli mobil, ayo kita ke sana. Saya kasih referensi, sehingga kamu akan mendapatkan uang, mendapatkan kredit yang tanpa anggunan, dengan bunga murah, bunga rendah. Itu yang sering kita ceritakan dalam kehidupan kita kepada saudara kita. Lain halnya, pertanyaannya sekarang, apakah kita pernah menceritakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita? Bukan pagi, bukan siang, bukan sore, seterusnya dalam kehidupan kita. Pernahkah kita bercerita kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat Raja Daud adalah seorang gembala. Siapa yang pernah tahu Raja Daud diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja, memimpin bangsa Israel, menggantikan Raja Saul pada saat itu. Raja Daud dipilih oleh Tuhan dengan sedemikian banyaknya saudara yang dia punyai, yang gagah-gagah, tapi Raja Daud sendiri adalah pengembala muda, kecil, tampan, tapi Tuhan pilih untuk menjadi raja. Raja Daud dipilih oleh Tuhan. Daud dipilih oleh Tuhan menjadi raja karena kebaikan Tuhan. Tuhan ingin menempatkan Daud
sebagai raja yang luar biasa. Walaupun dalam perjalanannya Daud mengalami permasalahan, membuat dosa, mengambil Batsyeba istri Uria, berzina dan lain sebagainya, tetapi Tuhan sangat baik. Tuhan menjadikan Daud raja yang luar biasa, yang melahirkan keturunan-keturunan seperti Salomo. Banyak hal yang Daud alami, tapi banyak hal juga yang dialami oleh Daud mengenai kebaikan Tuhan. Ketika Raja Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul pada saat itu, ketika Daud belum menjadi raja dan dia ingin dibunuh karena Saul merasa cemburu, Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja. Kemudian Raja Daud dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya, ketika terjadi pengkhianatan pada saat itu. Tapi Tuhan menjaga dan memelihara Daud. Raja Daud dengan mazmurnya menceritakan banyak sekali kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika kita membaca mazmur, ada banyak kebaikan Tuhan terjadi di sana. Dalam mazmur diceritakan oleh Raja Daud. Dalam mazmur, dari mazmur pertama sampai dengan mazmur seterusnya, kita bisa lihat dari mazmur 3, mazmur 5, mazmur 8, mazmur 9, itu menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pertanyaan saya kembali, apakah kita pernah menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita pernah menyadari angin yang kita dapatkan untuk kita bernapas itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma? Apakah kita pernah menceritakan itu? Matahari yang kita bisa nikmati, kemudian hujan yang kita bisa nikmati untuk menyejukkan kehidupan kita. Apakah kita pernah mensyukuri, menceritakan itu kepada orang lain? Saya kira dalam kehidupan kita tidak banyak yang kita ceritakan. Padahal Tuhan memberikan yang luar biasa dari apa yang kita dapatkan. Dari kredit yang kita dapatkan. Dari kredit tanpa anggunan yang kita dapatkan. Tuhan memberikan luar biasa banyaknya. Ketika tidak ada angin, udara, apakah kita bisa bernapas? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika tidak ada hujan, apakah udara bisa disejukkan? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika tidak ada matahari, apakah kita bisa melihat? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kebaikan Tuhan, kebaikan yang luar biasa. Banyak lagu yang menyaksikan, banyak lagu yang mempunyai lirik kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tapi apakah kita pernah menceritakan secara langsung bahwa Tuhan itu baik? Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memulai menyadari, mensyukuri akan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Mari kita lebih mensyukuri bagaimana Tuhan menciptakan kita, memberikan hidup kepada kita, memberikan segala sesuatunya kepada kita tepat pada waktunya. Mari mulai kita menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mensuarakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat luar biasa memberikan kepada kita segala sesuatunya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulailah kita menceritakan kebaikan Tuhan. Artinya kita bersyukur pada Tuhan akan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayub, bagaimana dia menjadi orang yang taat akan firman Tuhan. Dia dicobai oleh iblis. Iblis ingin menyaksikan apakah Ayub masih tetap mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi Ayub tidak goyah. Akhirnya Tuhan mengganti segala sesuatunya. Tuhan mengganti anaknya. Tuhan mengganti harta bendanya menjadi harta benda yang luar biasa. Tuhan mengganti anaknya. Bapak Ibu tahu anaknya? Anak-anaknya itu adalah anak yang paling tampan dan paling cantik di seluruh muka bumi ini. Itulah kebaikan Tuhan yang patut dirasakan oleh Ayub dalam kehidupannya. Ketika dia dicobai, dia tetap bersyukur bahwa Tuhan adalah pemelihara hidupnya. Kita harus selalu mencontoh itu. Kita harus menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita memulai. Tidak ada kata terlambat untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Percaya Yesus, percaya akan janji yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang indah ini Tuhan.
Biarlah kami bisa menceritakan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, kami rindu pagi ini ingin berdoa untuk keadaan kami, keadaan di gereja kami Tuhan, dengan carut marut permasalahan yang terjadi. Biarlah kami selalu menenggadah kepadamu Tuhan. Biarlah kami selalu mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Jangan jadikan uang dewa dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah uang itu menjadi sarana bagi kami, karena Tuhan memberkati hal itu dan Tuhan akan memberikan yang terbaik Tuhan. Jauhkan kami dari keinginan-keinginan daging kami ya Tuhan, yang selalu menyatakan bahwasanya kehidupan kami ini di luar Tuhan segala sesuatu juga terjadi. Tetapi ketika kami mencari Engkau ya Tuhan, ketika kami mencari nama-Mu yang kudus, Tuhan akan memelihara kami. Tuhan berkati permasalahan kami di GKPB Tuhan, permasalahan kami di Galani yang Base, masalah pekuburan yang terjadi Tuhan. Kami akan percaya itu boleh terjadi dalam kehidupan kami untuk menguatkan iman kami Tuhan. Tuhan boleh adakan itu biar kami selalu ingat bahwa kami harus dekat dengan-Mu ya Tuhan. Apapun permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kami, kehidupan gereja kami yakini Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ketika ada saudara kami yang sakit, berbeban berat, Tuhan hiburkan, Tuhan berkati obat yang mereka pakai sehingga mereka bisa sembuh dengan baik. Tuhan, tanggal 14 ini kami akan melakukan pemilihan umum Tuhan, memilih wakil-wakil kami, memilih pemimpin kami. Berikan kami pemimpin yang baik Tuhan, yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kami semua, sehingga kami sebagai rakyatnya dengar dan selalu akan firman-Mu dan mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berserah ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, dan jaga dan pelihara setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah sarapan rohani pagi yang dapat kami sajikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Biar Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.